Family, selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Iya, buat Anda yang mungkin siang hari terus menjelang istirahat sambil dengerin informasi yang dari kita yang akan kita bagikan, kita akan ngobrol tentang bagaimana sih hari ini tentang kesehatan. Nah, kalau yang mau tanya boleh ya, silahkan kirimkan WhatsApp ke 081225225949 atau 081575800949 dan sudah ada di bergabung bersama dengan saya melalui aplikasi Zoom ada Dokter Tiffany dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak. Suara saya kedengeran jelas ya? Kedengeran, Dok, kedengeran. Baik. Oke. Dokter lagi di mana nih? Di rumah sakit atau udah selesai praktek? Masih di rumah sakit ini, Kak. Oh, lagi jaga ya? Iya, Kak. Aman lah ya, pokoknya ya, berharapnya. Aman, aman. Oke, dan barengan Dokter Tiffany hari ini kita akan bahas tentang diabetes dan pencegahannya. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama Good News Family bahwa diabetes ini sebuah kasus yang sebetulnya cukup banyak terjadi di Indonesia gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang hal ini bersama dengan Dokter Tiffany. Anda yang mungkin mau nanya silahkan gitu ya. Oke, Dok. Orang kan dulu kenalnya diabetes itu sebagai kencing manis gitu kan. Iya. Sebelum sebelum konsep atau nama diabetes mellitus atau DM ini terkenal gitu ya. Orang oh kencing manis gitu. Nah, tapi Iya. sebetulnya diabetes mellitus dan kencing manis ini sama atau seperti apa sih, Dok? Iya, sebenarnya diabetes mellitus kalau biasanya kita sebut kita memberikan edukasi memang mungkin lebih banyak orang yang tahu kencing manis ya. Tapi kan sebagian besar dari kita pastinya taunya gula diabetes mellitus itu ya gula darahnya tinggi aja. Padahal sebenarnya diabetes itu lebih kompleks dari itu, Kak. Hmm. Oke, jadi bukan hanya gula darah tinggi. Ini konsep-konsepnya Iya. harus harus benar dulu. Lah, lalu sebetulnya seperti apa tentang diabetes mellitus ini? Nah, jadi diabetes itu sendiri ada dua tipe, Kak. Ada yang tipe satu sama tipe 2. Kalau diabetes yang tipe satu itu tubuh tidak memproduksi hormon yang namanya insulin atau sebenarnya produksi tapi jumlahnya kurang. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu insulin itu apa. Insulin adalah hormon yang membuat gula yang ada di dalam darah itu terserap ke dalam jaringan tubuh. Kita sebenarnya sangat perlu gula, Kak, untuk beraktivitas. Kita mendapatkan energi itu dari gula. Kita berpikir aja kan butuh energi ya, Kak. Nah, itu Mm-mm. juga membutuhkan gula untuk bahan bakarnya, untuk energinya. Nah, Mm-mm. tapi kalau ketika insulinnya itu sedikit atau bahkan tidak ada, gula darahnya itu berhenti saja di darah, tidak masuk ke dalam jaringan tubuh. Itu yang tipe satu. Kalau Mm-mm. yang tipe 2 sebenarnya gulanya ada, insulinnya ada, tapi sel tubuhnya yang nggak mau menerima gulanya ini karena terjadi namanya resistensi insulin. Jadi tubuhnya seperti seolah-olah tidak kenal insulin, padahal insulin kerjanya mengambil gula yang di darah buat tenaga. Seperti itu, Kak. Oh. Oke, nah untuk dua tipe diabetes ini dok, ini yang biasanya penderitanya, gitu yang mana sih? Kalau diabetes mellitus tipe satu itu biasanya untuk anak-anak atau biasanya yang dari bawaan lahir. Jadi dari Hmm. kecil sudah diabetes itu biasanya yang diabetes mellitus tipe satu. Nah, tapi sedihnya akhir-akhir ini itu banyak sekali, Kak. Bahkan anak kecil Mhm. atau remaja atau dewasa muda yang usianya mungkin masih di bawah 30, di bawah 40, tapi Oke. sudah diabetes mellitus yang tipe 2. Oh, diabetes Ya, mellitus tipe 2. Oke. betul. Tipe 2 itu yang terjadinya resistensi insulin atau tubuhnya tidak kenal insulin. Sebenarnya sangat banyak faktor sih, Kak, kalau untuk diabetes. Kalau yang tipe satu itu memang biasanya genetik atau kelainan untuk hormonnya atau kelainan di pankreasnya yang Mhm. memproduksi hormon insulin tersebut. Nah, tapi kalau tipe 2 itu sebagian besar karena ulah kita sendiri, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin pernyataan tadi Dokter Tiffany sampaikan. Sekarang banyak yang usianya masih di bawah 30-an, tapi sudah terkena diabetes mellitus tipe 2.
Tuh. dulu saya taunya gitu ya, orang kena diabetes itu orang yang sudah em, lanjut usia atau udah Ya, yang sepuh-sepuh atau bisa ya. dibilang jadi kayak bagian bagian sakit diabetes, sakit dulu ya, kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, terus itu dan turunannya itulah gitu ya, kompleksnya itu adalah sakitnya dari orang yang sudah usianya ya minimal 50, 60 gitu ya, bahkan 70 tahun gitu kan. Nah, ini kalau sekarang justru di usia-usia yang di bawah 30 tahun, Dok, ini ada yang menjadi sebab nggak sih? Atau misalnya apa ya, penyebab paling utama itu apa? Ya, sebenarnya diabetes itu tidak mungkin disebabkan oleh satu hal aja, misalnya kurang Hmm, tidur aja atau pola makan saja. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh adalah gaya hidup dan pola makan, Kak. Jadi itu gaya hidup dan pola makan itu sama-sama ada hubungannya dengan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Zaman sekarang banyak banget kan Kak kafe-kafe, semuanya jualan kopi, minum-minuman manis, boba-boba, mm, makanan instan juga makin banyak. Nah, itu semua ternyata berkontribusi untuk menimbulkan adanya diabetes mellitus pada usia yang belum sepuh-sepuh seperti yang tadi kakak bilang. Jadi, anak-anak muda kan biasanya target untuk minum-minuman manis, makanan-makanan instan, ciki-ciki, itu kan biasanya untuk anak-anak yang lebih muda ya, Kak. ya betul. Nah, itu sebenarnya berkontribusi terhadap diabetes sendiri. Dan pola hidup juga, Kak. Jadi, menurut penelitian, ternyata pola hidup yang sedentary atau banyak duduk, nggak banyak gerak, atau mager-mageran, cuma tidur-tiduran aja, itu membuat resistensi insulin. Jadi, sensitivitas tubuh terhadap insulin malah berkurang. Kalau Hmm, orangnya tidak banyak beraktivitas, banyak duduk, itu juga bisa menaikkan berat badan dong, Kak. Nah, berat badan sendiri sebenarnya ternyata tidak hanya yang kelihatan. hmm, Ternyata kita tuh juga bisa gemuk tapi hanya di bagian dalam tubuh kita. Itu namanya visceral fat yang tinggi. Jadi mungkin dulu banyak yang mengira oh orangnya obesitas pasti hmm, diabetes atau orangnya diabetes pasti dia obesitas. Sebenarnya hmm. nggak harus. Belum tentu semua orang yang obesitas itu diabetes Diabetes. ataupun Hmm, sebaliknya. Jadi hmm, ada namanya obesitas sentral, Kak. Jadi kesannya mungkin dari luar kelihatannya kurus, hanya perutnya ya. aja yang besar. Nah, tapi ternyata perut yang besar itu banyak lemak di dalam perutnya, Kak. Jadi lemak itu bisa di luar tubuh yang kelihatan atau di dalam perut gitu. Oke. Ini menjawab pertanyaan juga ya buat apa mungkin para orang tua gitu ya. Pola makan, pola makan dok. Iya, Ini anak-anak sekarang itu kan memang tadi ya seperti yang dokter Tiffany bilang gitu ya. Mereka lebih suka yang berasa-rasa, betul. berwarna-warna gitu ya. Em, Sementara yang apa namanya, yang kayak sayur gitu ya, serat itu menjadi kayak yang semacam kayak dihindarin gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebabnya juga makanan yang seperti ini yang dikonsumsi setiap hari? Iya, betul sekali, Kak. Zaman sekarang itu kan sangat banyak makanan yang instan, yang cepat saji. Sebenarnya ada bedanya makanan cepat saji seperti fast food. Kalau misalnya kayak ayam goreng crispy atau burger itu adalah makanan cepat saji. Tapi sekarang ada namanya UPF, Kak. UPF itu ultra processed food. Jadi Hmm, kita taunya UPF itu seperti apa biasanya. Coba deh kapan-kapan kalau kita lagi jalan-jalan, lagi mau belanja nih, kita misalnya mau beli ciki, coba kita lihat bahannya. Kalau bahannya itu kita nggak bisa baca atau biasanya kita nggak bisa temuin di supermarket, kita nggak bisa bikin sendiri, kemungkinan besar itu adalah UPF, Kak. Jadi hmm, misalnya nambah makanan-makanan yang snack-snack yang ada pengawetnya, ada perasa, itu namanya ultra processed food. Atau misalnya nugget-nugget, sosis itu kan biasanya diproduksi dengan ditambahkan zat pewarna, zat hmm. perasa, dan pengawet pastinya supaya memang bisa disimpan lama. Nah, tapi ternyata banyak studi yang membuktikan bahwa makanan yang UPF seperti ini yang banyak zat-zat tambahannya itu membuat penyerapan gulanya itu jadi lebih lambat dan bahkan bisa membuat diabetes yang di usia sangat muda, Kak. Oke. Jadi ini ya makanan-makanan yang orang ngomongnya makanan kekinian nggak sih dok? Iya, kekinian ya, Gen Z, Iya, Gen Z, makanan Gen Z Gen Z Gen ya. Z gitu ya, makanan Gen Z Gen Z terus minumannya. Nah,
eh, ada yang pernah nanya gitu ya. Terus kalau misalnya ini anak-anak ini, ada yang saya pernah menemuin juga yang nggak bisa atau bahkan nggak biasa untuk minum air putih. Apakah ini juga berpengaruh, Dok? Sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya gula itu sumbernya tidak hanya dari minum-minuman manis. Sebenarnya kita makan karbohidrat, misalnya kita makan nasi, makan roti, itu akan semuanya mengandung karbohidrat. Nah, Mhm karbohidrat sendiri ketika dicerna di dalam tubuh akan dipecah jadi gula juga, Kak. Udah mhm kita makanannya mengandung ada gulanya, nanti setelah itu kita konsumsi minuman ada gulanya juga. mhm. Oke. Halo? Ya. Iya, Iya ya. sempat keputus ya. Heeh, Sorry. Nah, jadi kombinasi dari makanannya sudah mengandung gula, minumnya mengandung gula. Sebenarnya kan seperti tadi saya sempat bahas di awal ya, kita mhm semua memang butuh gula. Jadi manusia itu harusnya dalam sehari-hari mendapatkan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat di dalam makanannya sehari-hari. Nah, mhm tapi kalau sudah ditambahkan minuman yang manis-manis, itu pastinya kadar gulanya akan naik. Kadar gulanya naik, pankreasnya lama-lama kerjanya makin berat, insulinnya juga lama-lama makin berkurang. Terus timbullah itu yang namanya resistensi insulin. Seperti mhm itu. Padahal yang dibutuhkan tubuh kita itu adalah air putih. Jadi mhm memang tubuh kita paling butuh bukan minum-minuman yang berasa, bukan minum-minuman yang berwarna, tapi air mhm putih. Sebenarnya kalau ditanya, boleh nggak sih? Apa berarti nggak boleh sama sekali minum kopi? Nggak boleh sama sekali minum teh? Nggak juga. Boleh sesekali minum kopi, minum teh, minum minuman yang manis-manis, tapi tetap harus mayoritas air yang didapatkan itu adalah dari air putih. Gitu, Kak, Oke. kira-kira. Nah, sekarang Dok, ini kan karena kita ngomonginnya bahwa kalau yang udah sepuh gitu ya, itu kan sudah polanya sudah terbentuk sekian lama gitu ya. Tapi kalau buat anak-anak, ini kan sebetulnya atau remaja, ini kan polanya mungkin masih, ya mungkin masih bisa diperbaiki. Hmm, Nah, ini pencegahannya atau misalnya gimana supaya anak-anak ini nggak terlalu yang tadi em, terjebak dalam pola makan yang seperti ini. Karena gini, kalau dia sudah kena yang diabetes tipe 2 tadi ya, ini ya, otomatis kita kan harus dibantu dengan obat betul. atau dibantu bahkan ada yang sampai dibantu dengan suntikan Iya, insulin. betul banget, Kak. Nah, Iya, dan ini nggak bisa berhenti kan? Dalam artian ini harus harus terus-menerus dilakukan gitu ya. Kalau ini nggak dilakukan, walaupun mungkin dia harus mengubah pola hidup juga ya gitu kan, kalau iya. misalnya ada ininya prosesnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau bisa misalnya kita mengedukasi seperti apa sih buat anak-anak kita yang masih kecil-kecil atau mungkin masih remaja gitu, atau pembiasaan seperti apa yang harus dilakukan? Pembiasaannya ya, yang pertama, karena diabetes itu memang kunci utamanya dari pola makan dan pola hidup. Yang pertama ya, untuk menghindari makanan yang ultra proses tadi atau makanan yang instan, makanan kemasan, minum-minuman yang manis. Sudah sering sih saya lihat di Instagram, di TikTok, banyak banget yang udah mulai mengedukasi. Jadi banyak akun-akun kesehatan yang sudah mulai mempromosikan kesehatan itu sudah mulai bagus. Jadi kan anak zaman sekarang kan semuanya pasti pakai sosial media ya, Kak. Ya, ya, Mungkin ya. ya banyak, sudah sebenarnya cukup banyak akun-akun yang entah itu dokter atau tenaga kesehatan lain yang memang memberikan edukasi tentang pola makan yang baik. Nah, Mm-mm. tapi diet misalnya kita udah tahu nih, wah berarti harus makan yang benar, harus diet kan biasanya ya remaja perempuan itu sukanya diet Ya. diet itu sendiri tapi sebenarnya nggak boleh sembarangan Kak karena Mm. kalau kita dietnya asal-asalan misalnya kita mau intermittent fasting tapi jamnya kita nggak tahu harus Hmm. kapan makan kapan kita puasa terus atau Ya. misalnya nggak mau makan karbohidrat sama sekali nggak mau makan manis sama sekali itu juga bisa bahaya Kak jadi memang kalau paling bagusnya kalau mau diet itu memang kita harus konsultasi ke dokter gizi atau ke rumah sakit. Nah, Mm. untuk kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan gizi kita berapa sih karena kebutuhan kalori tiap orang itu berbeda Kak. Jadi Oh. misalnya atlet sama kita yang kerjanya di kantoran itu tentunya kebutuhan makanannya per hari pasti beda. Contohnya seperti itu. Nah, makanya memang penting untuk konsultasi ke ahlinya bisa ke dokter gizi atau ke ahli gizi di rumah sakit Panti Weloso ini juga kan kita bisa menyediakan konsultasi untuk gizi seperti itu. Itu yang dari
sisi gizinya. Yang kedua yang dari olahraganya nih Kak. Mm-mm. Olahraga pun sebenarnya semua orang mau itu sudah ada penyakitnya ataupun yang masih sehat seharusnya memang kita olahraga. Olahraga itu kan ada dua tipe ya Kak. Ada yang kardiovaskuler, yang kardio misalnya kayak berenang, main basket, lari, atau jogging itu namanya kardio. Atau kita juga bisa olahraga yang angkat beban. Sebenarnya bagus yang mana? Ya sebenarnya paling baik adalah dikombinasikan. Tapi kan kembali lagi kita harus lihat dari usia sama dari eh, tubuhnya dulu secara umum. Tidak semua orang boleh lari loh Kak ternyata. Jadi Hmm. orang-orang yang misalnya berat badannya berlebih atau obesitas itu malah kita tidak menganjurkan untuk langsung lari. Kenapa? Karena kalau beban tubuhnya itu memang cenderung lebih berat, itu akan membuat sendi lututnya itu bisa menyempit. Nah, terus gimana? Masa nggak berarti nggak olahraga? Ya nggak juga. Jadi bisa mungkin olahraganya kalau memang berat badannya sudah agak berlebih, itu bisa olahraganya dengan cara misalnya berenang atau naik sepeda statis, ya olahraga apapun yang tidak memberatkan terhadap lutut seperti itu. Sama selain dari pola makan dan pola hidup, yang penting juga adalah tidur, Kak. Hmm. Ya, jadi waktu tidur itu ternyata sangat berpengaruh, Kak, terhadap eh, kadar gula darah. Jadi dia bisa misalnya orang yang sering kurang tidur itu bisa Mm-mm. gula darahnya tinggi dan bahkan bisa sampai diabetes. Mm-mm. Ya. Ah, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus. Selamat, kita jawab ya Dokter Tiffany ya. Ya, Oke, selamat siang dokter, selamat siang Ningrum. Saya mau tanya, kemarin lihat di media sosial ada anak muda yang kena diabetes tipe 2, penyebabnya suka makan jajan pasar setiap hari. Jadi berarti bukan hanya UPF saja ya dok yang bahaya, tetapi makanan real food pun kalau manis-manis tetap saja berbahaya kan dok? Terima kasih. ya, betul, setuju banget. Jadi memang kita nggak bisa nyalahin 100%, oh pasti karena makannya UPF. Makan real food pun memang sangat bisa membuat diabetes, terutama kayak tadi yang kakaknya tadi bilang, makanan jajanan pasar. Jajanan pasar itu sebenarnya kan adalah cemilan. Ya, Mm-mm. cemilan yang memang isinya adalah sebagian besar adalah gula dan karbohidrat. Betul. Betul kan? Nah, Mm-mm. cemilan itu memang bukan sumber energi utama kita. Jadi, memang meskipun kita dianjurkan untuk konsumsi real food, kita juga harus pilih-pilih nih Kak, real food yang seperti apa. Jadi, sebenarnya kalau dulu saya waktu kuliah tuh pasti diajarin, jadi sebenarnya tiap orang itu akan kebutuhannya berbeda. Misalnya, saya mungkin butuhnya karbohidrat sekian persen, hanya mungkin karbohidrat 20%, protein 40%, sisanya serat. Mungkin Mm-mm. kakaknya bisa beda, karbohidratnya butuhnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan seratnya berapa. Nah, makanya, tapi yang paling penting adalah kita harus memenuhi kebutuhan kalori kita dari makanan berat dulu, real food yang makanan besarnya dulu. Kok cemilan itu sebenarnya kan dianjurkannya hanya 2 kali dalam 1 hari dan itu pun tidak dianjurkan untuk makanan-makanan yang memang tinggi gula. Jadi betul, memang tidak hanya karena UPF, real food pun memang bisa membuat diabetes, resikonya juga ada. Tapi yang kembali lagi kita harus pintar-pintar aja milih-pilih, jangan yang terlalu manis, terlalu bergula-gula, terlalu banyak pewarnanya. Ya, itu makanan real food begitu kan ya tadi seperti dokter Tiffany bilang gulanya tinggi, dia juga lebih banyak bahan penyusunnya tuh karbo gitu ya, karena dia dari Betul. tepung-tepungan kan Iya, gitu. Em, jadi memang itu double. Nah, kalau iya, dihitung kalori dari sisi makanan sendiri, dia kalorinya cukup besar loh, walaupun Anda hanya betul. menikmati satu potong gitu. Padahal kan kalau Iya, makan kayak gitu nggak cukup ya satu potong. betul. Dan pasti nggak ada proteinnya. Ya, padahal nggak ada proteinnya. Jadi kayak yang kita cuma memasukkan kalori yang cukup tinggi aja gitu. Betul. Nah, bisa jadi seperti itu. Lalu juga em, nggak melulu. Tadi seperti saya pengen menggarisbawahi seperti yang Dokter Tiffany bilang di awal, tidak bisa dijadikan bahwa ini satu-satunya penyebab tunggal. Betul. Ini bisa menjadi satu kolaborasinya penyebab itu banyak. Mungkin dia tidak diimbangin dengan olahraga lah, pola hidupnya Hmm. juga kacau misalnya Ya. gitu ya. Apa? em, Misalnya dia.
tidurnya berantakan, suka begadang, istirahatnya nggak cukup, terus nggak bergerak juga, kerjanya cuman ada di belakang, komputer sepanjang hari, habis itu nggak ada tambahan gerakan olahraga, itu bisa menjadi faktor pendukungnya juga, seperti itu ya, dokter ya? Iya, betul sekali, Kak. Ya, makanya diabetes itu tidak bisa kita salahkan hanya sebatas dari pola makannya saja. Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu sangat luar biasa kok. Kita bisa Ya. melakukan namanya kompensasi. Misalnya gula kita tinggi, tubuh kita mengkompensasi dengan cara produksi insulinnya lebih banyak. Tapi kalau itu dibiarkan terlalu lama, organ kita juga pasti akan ada capeknya dong, Kak. Produksinya Mhm. berlebih terus. Nah, setelah organ tubuh kita menyerah itu barulah kita muncul penyakit-penyakit itu. Ya betul. Setelah organ tubuh kita lelah gitu ya, ya barulah muncul apa ya penyakit. Ya karena sebetulnya itu eh ini si pankreasnya udah teriak-teriak sudah dari lama gitu mungkin ya. Terus Iya. kemudian kegagalannya dia mengimbangi terus tubuhnya sudah mulai resisten ini juga sudah proses yang nggak sebentar gitu ya. Prosesnya Tuh. cukup panjang seperti itu. Oke, lanjut. Jadi nggak bisa di judgement hanya satu, tetapi kalau kebiasaan itu dibangun bertahun-tahun, Betul. dibangun bertahun-tahun, dibangun terus-menerus, itu yang menjadi penyebab utamanya juga gitu. Contoh, Ya. tadi ya ada anak-anak yang udah masih kecil, udah mulai ini. Kalau dia dari awal dia misalnya konsumsinya terlalu banyak gula dalam bentuk minumannya, nggak diimbangin dengan air putih, makannya juga banyak karbonya. Ini kan terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus sampai kemudian terjadi puncaknya seperti itu gitu. Jadi Betul. ini bukan proses sehari dua hari, tetapi proses yang terjadi bertahun-tahun pasti. Oke, lanjut. Selamat siang, Dok. Mau nanya, orang dinyatakan diabetes mellitus itu kadar gula darahnya di angka berapa ya, Dok? Lalu, apakah semua penderita diabetes harus selalu pakai obat atau bisa hanya dengan perubahan pola hidup dan makan? Terima kasih. Oke, jadi diabetes sendiri mengukurnya sebenarnya paling baik itu tidak hanya dari gula darah aja. Jadi gula darah sendiri kan kita bisa periksa ada dua, namanya gula darah sewaktu. Jadi kapanpun mau itu sudah makan atau sebelum makan, jadi kita tidak mewajibkan puasa itu namanya gula darah sewaktu. Ada juga yang namanya gula darah puasa. Nah, tapi memang paling baiknya kita tahu kadar gula darah kita itu dari yang namanya HbA1c, Kak. Pernah dengar nggak? Biasanya HbA1c itu adalah kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita dalam kurang lebih 3 bulan. Jadi 90 hari, kemudian di rata-rata, nah itu dapat angka namanya HbA1c. HbA1c yang normal itu biasanya di angka kurang dari 5,7. Kalau di angka 5,7 sampai 6,4 itu dikatakan prediabetes. Nah, kalau di atas 6,5 itu sudah bisa dikategorikan sebagai diabetes mellitus. Jadi memang sebenarnya untuk menegakkan diagnosis diabetes sendiri pun tidak bisa hanya dengan gula darah sewaktu aja. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan. Biasanya kalau tidak HbA1c, kita bisa lihat gula darah dari puasa. Itu pun sebaiknya dilakukan pengulangan, Kak. Karena sekarang tidak hanya tidak diabetes dan diabetes, tapi ada di tengah-tengahnya namanya prediabetes. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan pengobatan tadi ya, kalau pengobatan diabetes itu sebenarnya apakah orang yang diabetes pasti harus minum obat? Nah, tadi kan ada kategori yang namanya prediabetes. Prediabetes itu berarti tubuhnya mungkin sudah teriak-teriak tapi masih belum menyerah. Jadi masih ada kesempatan Hmm. untuk bisa sembuh sendiri. Jadi itu diperbaiki. Kalau masih prediabetes, memang masih bisa dianjurkan untuk memperbaiki dulu pola hidup, pola makan. Nanti 90 hari kemudian coba kita periksa ulang HbA1c-nya apakah turun atau tidak. Nah, tapi kalau memang sudah diabetes, memang sebaiknya pasti dianjurkan untuk dilakukan pengobatan. Pengobatannya sendiri kan sekarang juga banyak ya Kak, ada yang diminum, ada yang tadi kayak Kakak bilang di awal, ada yang suntik insulin. Nah, itu pengobatannya adalah berdasarkan dari kadar HbA1c-nya itu sendiri atau kadar gula darahnya dan apakah respon. Jadi memang perlu untuk rutin kontrol. Jadi tahu kita, oh sudah diobati dengan satu obat, kurang nggak? Kalau ternyata kurang, bisa ditambah satu obat lagi. Kalau masih kurang bisa 3 obat atau 2 obat ditambah insulin. Jadi memang kalau memang kita sudah ada pernah diperiksa dan ternyata dinyatakan oleh dokter itu diabetes, itu sangat penting untuk
kita rutin melakukan kontrol. Jadi jangan terus, sudah diabetes nggak mau ke dokter lagi, nggak usah periksa lagi. Itu malah membahayakan Hmm. ternyata. Karena diabetes ya itu Kak, banyak banget komplikasi yang bisa terjadi kalau Hmm. sudah diabetes. Ya. Nah, perbaikan pola makan biasanya pola makan dan pola hidup yang dianjurkan buat orang yang prediabetes apa sih, Dok? Apakah memang sudah nggak boleh sama sekali konsumsi gula atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan? Oke, yang paling mudah kalau untuk konsumsi gula itu kan kalau kita sebagai orang Indonesia susah dong nggak suruh makan nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan karbohidrat sama sekali nggak kenyang ya. Nah, paling gampang itu kita mengurangi dari minumannya Kak. Nah, Mm-mm. jadi kan kita sudah cukup karbohidrat. Kalau sudah makan karbohidrat, sebenarnya kemungkinan untuk gulanya ngedrop atau sangat rendah itu sedikit. Ya, jadi kita bisa mengurangi kadar gula darahnya itu dari minumannya dulu yang pertama. Mm-mm. Setelah itu olahraga, ya kembali lagi. Karena tidak berdiri sendiri, selain pola makan, aktivitas fisiknya juga harus. Dan ya selain itu juga pola tidurnya harus dibenarkan. Jadi yang misalnya begadang itu kan membuat hormon stres itu malah naik. Hormon stres yang namanya kortisol itu kalau naik dia akan membuat gula darahnya itu semakin tinggi dan insulinnya malah semakin resisten di dalam Mm. tubuh. Nah, seperti itu. Selain itu ya memang tetap harus wajib rutin kontrol. Misalnya kita sudah prediabetes, Mm. 90 hari kemudian dicek ulang, oh sudah normal, bukan berarti, oh ya sudah, boleh makan terserah lagi. Ya Ya. sebaiknya meskipun kita sehat, misalnya kita check up, HbA1c-nya bagus, bukan berarti kita makan seenaknya kan. Kita pengennya bisa makan semuanya sampai kita tua ya, Kak. Ya, kalau sudah diabetes kan rasanya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali. Mungkin sesekali nggak masalah ya. Tapi yang penting itu bukan makanan utamanya. Misalnya pengen minum teh manis atau pengen minum kopi. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi mungkin gulanya dikurangi. Atau menggunakan gula yang khusus untuk diabetes. Itu kan jenis gulanya berbeda. Mm. Seperti itu. Ya, tapi ya memang pasti meskipun tidak diabetes pun ya kalau saya sih menyarankan untuk check up rutin supaya tetap tahu kondisi tubuhnya bagaimana sih. Jadi sebelum ada penyakit kita sudah mencegah dulu karena memang mengobati diabetes itu kan seumur hidup ya Kak. Ya, ya, ya. Dan memang kita harus kontrol terus ya. Jadi sebelum timbul sebaiknya ya kita cari tahu dulu gitu. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kemudian ketidak terkontrol resikonya tadi yang sebutkan Dokter Tiffany ada peluang untuk terjadi komplikasi yang lain Betul. ya, Dok ya. Iya, Mm-mm. komunikasinya itu bahkan jadi saya waktu program internship, jadi kan Mm-mm. setelah lulus jadi dokter ada program internship saya sempat di rumah sakit yang saya internship itu ada anak orang mahasiswa Ya. masih dalam tahap skripsi datang itu gulanya sangat tinggi ternyata. Terus kita cek fungsi ginjalnya ternyata dia gagal ginjal yang sudah stadium akhir. Setelah kita telusuri, dia karena sedang mengerjakan skripsi, dia suka banget minum energy drink. Saya nggak Mm. sebut merek ya. Pokoknya suka minum energy drink dan kopi dan pasti begadang, jam tidurnya terbalik. Malam dia begadang sampai jam 9 pagi, terus baru dia tidur, sore dia bangun begadang lagi seperti itu. Dan itu bahkan selama skripsi itu kan paling 1 semester ya Kak biasanya ya. Mm. Ya Mm. itu jadi dia sepanjang skripsi dia seperti itu tiba-tiba datang gulanya sudah sangat tinggi, sudah gagal ginjal. Ya memang sangat banyak yang komplikasi diabetes itu adalah ke organ-organ tubuh yang penting sebenarnya seperti yaitu contohnya gagal ginjal, bisa gagal jantung, atau yang kelihatan biasanya bisa jadi luka. Kan banyak Mm. banget ya Kak yang Ya. orang-orang yang diabetes terus biasanya orang-orang sebutnya diabetes yang basah, diabetes yang kering kan ada beda-bedanya gitu ya Kak. Biasa saya pernah dengar dari pasien. Yang sebenarnya maksudnya diabetes basah itu diabetes yang kebetulan ada lukanya, tapi lukanya nggak sembuh-sembuh, jadi kesannya kayak lukanya basah terus. Tuh, Kak. Ya. Padahal sebetulnya karena luka itu waktu itu dijelaskan oleh dokter siapa ya, bahwa luka itu timbul karena gulanya tinggi. Jadi pada saat gulanya tinggi ada luka sehingga lukanya nggak bisa kering. Tadi seperti dokter Tiffany juga Betul. sampaikan seperti itu. Bukan karena diabetes basah atau kering, tapi karena Iya, memang gulanya tidak terkontrol saat itu. Terus kemudian timbul luka.
ya sudah, jadi akhirnya dia nggak bisa kering gitu kan si luka itu. Nah, ya, makanya ini penting ya. Aduh, ya ampun mahasiswa, aduh, mengorbankan kesehatan demi ini, tapi terus kemudian dia resikonya seumur hidup loh, ya. Tuh, Atau bukan seumur hidup apa ya? Sisa hidupnya itu sisa hidup. harus bergantung dengan obat, bergantung dengan Betul. kalau sudah gagal ginjal itu kan berarti Harus harus cuci bergantung dengan darah. cuci darah gitu ya. Iya, Apapun betul. tipenya tetap itu membuat satu tambahan kegiatan gitu ya yang harus dilakukan gitu ya. Sementara kita-kita aja yang usianya mungkin sudah usia di atas 30, 40 aja sedang berusaha untuk gimana caranya biar tetap stabil, biar nggak naik gitu ya, biar normal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan paling sering, Dok. Hmm, Eh, Kalau melihat angkanya yang cukup tinggi sekarang gitu ya diabetes, artinya seringkali kan diabetes itu ada mitos atau fakta gitu ya, bahwa betul. diabetes ini adalah penyakit keturunan atau diturunkan gitu. Nah, kalau ngelihat angka yang seperti ini gitu, apakah benar-benar ini keturunan atau gimana sih Dok sebetulnya secara medis gimana Dok? Sebenarnya faktor genetik itu memang ada, terutama yang diabetes mellitus tipe 1 ya. Yang dari Hmm, kecil dia nggak salah dari apa-apa, bayi makannya gitu sudah, ya. ya dari bayi makanannya kan memang hanya susu, tapi memang udah diabetes itu biasanya memang sangat penting faktor genetiknya. Tapi sebenarnya diabetes mellitus tipe 2 itu ada faktor genetiknya juga sih, Kak. Memang sekian persen pasti ada. Jadi kalau satu orang tua yang ada diabetes mellitusnya kemungkinan 40% anaknya juga akan diabetes. Kalau kedua orang tuanya ada diabetes, kemungkinan misalnya angkanya 70% bisa diabetes. Tapi selain faktor genetik ini, bisa nggak sih berarti kalau kedua orang tuanya diabetes, anaknya tidak diabetes? Sangat bisa. Semua itu kan hanya pola hidupnya. Jadi meskipun kedua orang tua ada diabetes, kemungkinan kita untuk diabetes itu sebenarnya dari diri kita sendiri, Kak, bukan dari genetiknya itu sendiri. Iya. Jadi bukan hanya jangan hanya melihat malah justru kalau misalnya nih ya ini pengalaman gitu ya. Kalau ngelihat bahwa orang tuanya kok ada genetis diabetes atau dia seorang penderita diabetes, kita ini sebagai anak-anaknya atau keturunan bawahnya itu harus mulai aware gitu ya. Mulai Betul. lakukan pola hidup sehat, pola makan yang sehat gitu ya. Konsumsi gulanya dikurangin, perbanyak minum air putih gitu ya. Yang Iya. eh, apa buat beberapa orang mungkin merasa kayak yang aduh gimana sih gitu kan. Bukan terus kemudian kayak yang menyesali kan orang tua saya gini jadi saya Iya. tidak bisa kan malah justru kita harus eh, bisa kok orang tuanya diabetes anaknya enggak diabetes itu bisa dan banyak terjadi juga gitu kan ya Betul. Dok ya. Iya, betul. Kayak orang tua saya sendiri, ayah saya memang dari sejak masih muda memang berat badannya agak berlebih sehingga yaitu gula darahnya tinggi sampai dan selain setelah itu kan karena ada diabetes biasanya memang merambat ke penyakit yang lain jadi ada sumbatan di jantung, ginjalnya juga kena, ada masalah di kulit juga. Nah, jadi saya sebagai anak malah lebih aware. Jadi bahkan sebelum masuk ke FK pun saya juga pasti sudah menerapkan, oh ya sudah, papa diabetes, saya harus menjaga supaya nggak ikut-ikutan juga. Jadi memang malah dengan adanya orang tua yang diabetes, kita mensupport orang tua kita yang diabetes dan kita juga sebagai reminder kalau kita terus-terusan pola hidupnya nggak baik, ya bisa seperti itu juga. Ya, ini nih, ini yang harus mulai justru pola pikirnya yang diganti, gitu ya. Iya, Pola pikirnya diganti, bukan terus kemudian menyerah dan mengatakan bahwa oke, saya diabetes, gitu ya. Nah, bukan begitu, tapi justru kita harus bisa memperbaiki, gitu ya, pola hidupnya. Atau mungkin orang tua yang sudah terlanjur sekarang, misalnya generasi-generasi saya katakan ya, gitu ya, yang sudah saya misalnya diabetes, gitu ya, harus bisa mengedukasi dan membuat pola hidup yang lebih baik buat, anak-anak. Ada yang menyampaikan di salah satu quotes gitu ya di media ya, Dok, ya, mengatakan bahwa sebetulnya diabetes itu bukan hanya diabetes yang diturunkan, tapi pola hidup yang diturunkan. Nah, betul. Iya. ini benar atau enggak sih, Dok? Menurut saya sih saya setuju ya sama statement itu karena biasanya anak kecil itu makan pola makannya seperti apa dalam awal-awal kehidupannya sebelum dia ke sekolah, sebelum dia ketemu teman-teman. Yang sumber pertama dari pengetahuan dia tentang makanan, tentang pola hidup itu kan pasti dari keluarganya, terutama orang tuanya, entah itu ayahnya, ibunya atau kakak-kakaknya seperti itu kan. Nah, jadi
dia akan cenderung mengikuti. Misalnya orang tuanya suka begadang, anaknya diajak ikut begadang, ya lama-lama memang anaknya pola tidurnya akan berantakan. Atau misalnya orang tuanya memang sering memberikan makanan yang junk food, yang makanan yang tinggi banyak gulanya, yang banyak pemanisnya, pewarnanya, yang memang lebih enak sih, tapi ya itu kan anaknya jadi terbiasa, jadi sehingga waktu makan makanan yang biasa, yang real food, yang sayur-sayuran yang dimasak sendiri, mungkin malah nggak doyan karena sudah terbiasa dengan Iya. makanan yang berasa-berasa itu. Dia memang penting dari kalau memang kita punya anak, memang paling penting dari awal tuh diajarkan untuk pola makan dan pola hidup yang sehat, seperti itu. Ya, jadi pola makan dan pola hidup yang sehat itu harus mulai dibiasain dari karena kalau kalau ngelihat gitu ya dok ya, anak dari bayi itu memang dia sudah mulai bisa merasa justru polanya itu ditanamnya dari situ gitu, dari awal dia Iya. mulai MPASI-nya sampai Iya, kemudian lihat gitu ya anak ini kemudian makanannya bisa beragam. Ada ya memang generasi sekarang yang makanannya hanya itu aja gitu maunya kan. iya, Kalau nggak atau mulai mungkin mulai mengadaptasi dari makanan-makanan yang misalnya tadi yang dokter Fadi bilang gitu ya, ada junk food gitu, ada burger lah atau apa gitu yang kalau bisa dibilang kan sebetulnya bukan makanan, bukan real food makanannya khas orang iya, Indonesia gitu. betul. Iya, Oke, padahal di Indonesia ini kan banyak sekali masakan-masakan yang sebenarnya itu sehat kayak misalnya sayuran makanan yang berkuah-kuah. yep, Ya, itu kan memang sebenarnya ya taste-nya kita ya orang sebagai orang Indonesia apalagi kita tinggal di Jawa. Tapi ya itu sayangnya memang banyak sekali orang yang mengambil jalan pintas. Memang kan masak itu butuh effort ya. Kadang-kadang kita juga yep, sibuk. Saya pun ngerti. Tidak setiap hari bisa mungkin masak karena jadwalnya padat lah dan sebagainya. yep, Tapi ya betul. kembali lagi, misalnya kita mau beli makanan pun pasti kita sebaiknya ya Pilih-pilih lah ya. pilih-pilih. Ya, Betul. benar, Apalagi benar. kalau kita memberikan itu buat anak-anak kita. Pastikan kita harus pilih-pilih yang ada gizinya, yang ada Ya, nutrisinya. betul. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, anak saya cenderung gemuk ke Hmm, arah obesitas. Apakah ini juga berbahaya? Anak saya masih usia 3 tahun. Terima kasih. oke, ya jadi kalau dulu dokter saya waktu baru lahir, mama saya tuh selalu tanya ke dokter anaknya, anak saya kok kurus, kok nggak anak saya kok berat badannya nggak nambah-nambah. Tapi memang masih di angka yang normal. Itu gimana? Nah, dokter anaknya itu waktu itu bilang ke mama saya. Jadi yang dikejar itu sebenarnya bukan berat badannya, tapi tinggi badannya. Berat badannya yang terlalu berat kalau masih kecil itu juga sebenarnya menjadi tanda bahaya. Mungkin belum ada timbul penyakit apapun ya, karena masih kecil juga. Tapi Mhm. itu bisa jangka panjangnya, kalau misalnya diterus-teruskan, itu juga bisa membuat resiko penyakit di kemudian hari ya. Jadi memang anak kecil pun sebenarnya butuh olahraga, butuh aktivitas fisik. Tapi kalau anak kecil ya mungkin kita olahraganya yang sesuai usianya saja. Misalnya anaknya suka berenang, yang diajak berenang atau bermain-main, naik sepeda. Nah, jadi selain pola makannya mungkin yang diperbaiki dari anaknya, mungkin kalau suka makanan yang berproses, yang banyak mengawetnya itu tadi, atau nggak mau makan sayur, kurang serat, kurang makanan yang lebih bergizinya itu mungkin diperbaiki dari situnya dulu dan juga tetap anak kecil pun berarti butuh olahraga. Oke, ini kaitannya sebetulnya bukan hanya tentang makanan, tapi juga gerak. Iya, betul. Kan anak Karena zaman sekarang sukanya lihat gadget ya. iya betul. Anak zaman sekarang itu sukanya duduk di depan televisi, komputer, atau pakai handphone yang bergerak Ya, jarinya, bukan bukan badannya gitu ya dok ya. iya betul. Zaman dulu kan ya anak-anak mainnya di luar, main bola lah, naik Hmm, sepeda atau berenang lah. Tapi kan zaman sekarang karena entertainment itu lebih gampang di rumah. yes, betul. Oke, ini agak sedikit ke freeze dok. Oke, coba ya. Halo dok. Dokter Tiffany nge-freeze nih.
tapi masih tersambung. Coba. Berharapnya sih tempat kita juga nggak apa-apa ya. Oke. Sambil nunggu ya Gus Syamli ya, sambil kita masih ngobrolin ini. Bahwa yang namanya diabetes ini bukan hanya penyakit untuk orang sudah lanjut usia, tapi juga anak-anak bisa terkena. Jadi em, mulai aware, mulai waspada gitu ya buat para parents, orang tua, konsumsi makanan yang dimakan anak-anak itu apa aja gitu ya, makanan minuman yang diasup sama mereka. Batasi gula yang masuk setiap harinya gitu ya. Itu harus mulai dihitung gitu. Kalau dia sudah minum manis eh ini apa dibatasin hariannya gitu ya, batasin konsumsi harian. Oh, dia udah minum manis nih, nanti nggak lagi gitu ya. Atau konsumsi manis-manisnya itu dikurangin lah pokoknya. Mulai ditakar, mulai diukur. Penting sih buat kalau memang buat Anda yang juga tahu tentang hal ini ya. Oke, ini dokter Tiffany-nya terlempar keluar nih dari Zoom. Sambil nunggu lagi ya, ini nggak tahu. Semoga jaringannya baik gitu kan. Karena memang kadang-kadang kalau di rumah sakit beberapa tempat tuh jaringannya nggak terlalu baik. Gitu. Jadi coba lagi. Dan buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, tapi penting untuk medical check up ya, silakan ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto bisa untuk check up ke dokter-dokter, ke labnya untuk MCU gitu kan. Medical check up nanti akan dicek gula darahnya, dicek keseluruhannya gitu. Itu penting tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Sivani HbA1c-nya, penandanya seperti apa. Oke, masih ditunggu ya. Ini kita belum closing loh. Kita masih di programnya Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto dan masih ngobrolin bersama dengan Dokter Tiffany, sebentar, sebentar. Ya, sambil menunggu. Oke. Karena memang kelempar keluar ini dari Zoom. Ah, dia masuk lagi. Oke. Halo, Dok. Halo, sorry. Ya, tiba-tiba Tiba-tiba terlempar hilang, keluar ya. tiba-tiba terlempar keluar. Nggak apa-apa, bisa masuk lagi. Oke. Tadi sampai di ini, anak sekarang karena tidak berimbang antara asupan yang dimakan, konsumsi yang dimakan dengan gerak atau energi yang dikeluarkan. Iya, Itu menjadi betul. salah satu penyebabnya juga ya. Betul, iya. Jadi ya ternyata anak kecil itu juga butuh olahraga, bukan cuma kita yang dewasa atau yang Mm-mm. sudah ada penyakitnya yang butuh olahraga. Jadi sebenarnya dari semua usia itu butuh olahraga. Jadi Hmm. memang yang dimasukkan itu apa sama yang dikeluarkan itu apa harus seimbang. Karena kita kalau nggak ngapa-ngapain energinya nggak lari kemana-mana dan jadinya malah lemak Ya, benar. gitu. Kalau dulu, anak-anak zaman dulu, kok anak-anak dulu enggak ya misalnya gitu ya, ditanya gitu. Anak-anak zaman dulu itu bermainnya itu sudah berolahraga loh. Yang namanya petak Betul. umpet, lari-larian, terus lompat tali. Lompat tali itu kan Iya, olahraga, dia lompat-lompat iya, gitu kan. Terus kejar-kejaran gitu ya. Itu sudah mereka sudah menghabiskan energi walaupun dulu mungkin orang tua kita jengkel gitu ya. Anak-anak kok main terus tapi sebetulnya itu kan mereka itu sedang berolahraga gitu ya. Itu mereka sedang bergerak atau misalnya naik sepeda ya, naik iya, sepeda mereka kan terus sepedaan sampai kemana sampai jauh, jalan lari sampai kemana sampai jauh. Itu adalah cara mereka untuk membuang energinya. Nah, betul.
wacana ini tadi sempat sih saya share gitu ya. Wacana untuk membatasi asupan gula ke anak-anak itu dibutuhkan nggak sih, Dok? Sebenarnya butuh. Jadi sebenarnya paling baik itu malah dari anak-anak. Kalau anaknya sudah mengenal apa itu manis-manis, apa itu permen, Mm-mm. minum susu harus yang ada warnanya, nggak bisa susu putih, itu malah biasanya sudah lebih susah, Kak. Karena itu kan sudah muncul preference atau lebih maunya yang ini, Rasanya. maunya yang Mm. manis. Ya, Mm-mm. jadi sebaiknya sebisa mungkin dari anak itu kecil sampai mulai MPASI kita mengenalkan dia dengan manis-manisan itu kita tunda semaksimal mungkin. Ya, Mm-mm. mungkin kayak dulu orang tua saya waktu saya kecil, saya itu nggak pernah dikasih permen, Kak. Jadi bahkan sampai saya masuk TK itu pertama kali seumur hidup saya makan permen. Karena dari orang tua sendiri nggak pernah ngajarin namanya beli permen. Jadi saya ngeliat permen pun mungkin dulu nggak tertarik karena ya sudah apa itu saya nggak tahu. Nah, ya, Mm-mm. jadi memang paling penting adalah di kita mulai dari sedini mungkin sejak dia mulai bisa makan, mulai 6 bulan, mulai MPASI, itu kita batasi untuk rasa-rasanya. Nggak usah sih masaknya ditambah-tambahin kaldu-kaldu bubuk atau apa. Kalau Mm-mm. misalnya, iya paling baik ya memang kita produksi sendiri. Atau misalnya kita mau beli kaldu bubuk pun, kan banyak ya sekarang merek-merek yang memang khusus untuk balita, khusus untuk MPASI. Ya. Nah, Ya. itu kita lihat juga bahan-bahannya, apakah banyak pengawetnya, apakah banyak zat tambah yang untuk penambah rasanya, seperti itu. Ya, memang yang paling dianjurkan adalah yang benar-benar real food yang bikin sendiri. Tapi kalau memang nggak sempat ya pastikan untuk bahan-bahannya itu nggak terlalu banyak pengawet, pewarna, penambah rasanya. Itu sih, Kak. Iya. Bumbu-bumbu aromatik khas Indonesia itu juga sudah menambah rasa loh, gitu ya. Iya, Bumbu eh, bawang merah, bawang putih gitu ya, daun iya, salam gitu-gitu, terus bumbu aromatik yang lain gitu ya, kunyit lah apa itu tuh sudah hmm, sudah ada membuat aroma tersendiri dan rasa tersendiri dalam makanan. Jadi hal betul. itu cukuplah untuk pengenalan awal gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang baik. So, selamat siang dok. Mau nanya, untuk buah, kalau penderita diabetes itu apakah boleh makan? Terima kasih. Oke, sebenarnya buah itu sumber serat yang sangat bagus. Cuma semuanya yang kita konsumsi berlebihan itu pasti kan nggak bagus ya. Jadi sebenarnya orang yang sudah ada diabetesnya, apakah boleh konsumsi buah? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma kembali lagi porsinya pasti harus dibatasi. Berbeda misalnya kalau kita sehat, kita bisa makan 2 buah jeruk sehari. Nah, Hmm. orang yang dengan kadar gula darahnya tinggi, kalau memang misalnya mau konsumsi boleh, tapi mungkin satu aja. Tapi tetap harus tetap makanan sumber utama makanannya adalah dari makanan beratnya dulu. Buah itu hanya sebagai snacknya. Malah sebenarnya sangat dianjurkan misalnya makan berat 3 kali sehari, diselingi snacknya misalnya buah-buahan itu nggak masalah karena memang gula yang ada di dalam buah-buahan, gula yang alami itu memang berbeda sifatnya sama gula tambahan. Gula yang Hmm. dibuat di pabrik itu memang sifatnya berbeda. Kan lebih susah dipecahnya memang kalau gula yang dari pabrik, tapi meskipun sama-sama gula, itu pemecahannya di dalam tubuh juga berbeda. Oke, jadi boleh-boleh aja, tetapi jangan berlebihan, tetap ya, Iya, betul. tetap diukur dan terukur gitu kan. Em, Sekali lagi kalau diabetes ini kayaknya udah kayak tingkat yang kita harus waspada, aware banget gak sih tentang diabetes dok? Kalau ngelihat kasus yang ada. Iya, menurut saya sih iya karena kita lihat misalnya saya praktek di mana atau jaga bahkan poli banyak banget anak yang masih 20 tahun udah tulisannya diagnosisnya gagal ginjal karena diabetes, terus udah Mm-mm. ada luka di kaki karena diabetes atau misalnya kulitnya ada infeksi jamurnya itu juga biasanya bisa jadi pertanda kalau ternyata ada diabetesnya. Jadi memang sudah banyak sekali bahkan anak-anak yang diabetes mellitusnya malah tipe 2 yang sebenarnya biasanya kalau zaman dulu memang terjadinya pada orang-orang yang memang sudah lebih tua. Jadi saking maraknya makanan-makanan dan minuman dan aktivitas fisik yang kurang itu memang menurut saya sangat harus menjadi concern ya, terutama kalau misalnya sudah punya untuk orang tua juga membatasi pola makannya, juga menjaga supaya lebih aktif aja sih mungkin. Iya, oke. Kalau untuk ini dok, apa namanya cek?
medical Ya, check up gitu ya. Kalau dulu kan kita medical check up di usia 20 sampai ke 30 gitu ya. Itu setiap 1 tahun sekali cukuplah gitu. Nah, kalau ngelihat kasus seperti ini gitu, artinya untuk remaja akhir yang mau masuk ke dewasa awal memang harus harus juga perlu untuk check up. Dulu orang mikir medical check up untuk yang usianya udah 30-an gitu lah ya. Yang butuh medical check up. Ini gimana, Dok? ya, memang sebaiknya kalau setelah mulai remaja pun sebenarnya sudah bisa medical check up. Tapi sebenarnya kalau sudah memiliki pola pikir seperti yang tadi kakak bilang, udah mulai masuk 20, 30 setiap tahun check up itu memang paling bagusnya seperti itu. Tapi ternyata di lapangannya nggak semua orang itu punya pola pikir yang seperti itu, Kak. Ya, mau Biasanya orang medical itu check akan up. medical check up ketika mau masuk kerja. Ya, karena memang keharusan dari kantor atau Iya mau betul. mau mau kerja, mau kuliah, mau sekolah itu baru check up. Tapi memang paling baiknya ya sejak remaja. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita berat badannya berlebih atau memang kita, oh aku biasanya konsumsi makanannya kok manis-manis terus, Ya. kok lemes, bisa kita menunjukkan ada gejala diabetes itu. Gampang haus, gampang lapar, sering buang air kecil, sering lemes, coba sah check up. Dan memang check up itu sangat penting. Jadi supaya kita tahu tubuh kita dari dalam kan kita cuma bisa lihat apa yang kita lihat di luar dan yang kita rasakan. Tapi kan kalau misalnya diabetes masih awal-awal masih harusnya bisa kembali normal. Tapi kita nggak pernah cek lama-lama jadi diabetes beneran. Nah, jadi penting banget sih Kak untuk medical check up itu kalau bisa rutin dan sejak remaja. Iya, jadi kalau bisa rutin medical check up biar bisa diketahui kalau HbA1c-nya masih di kisaran prediabetes itu masih bisa diusahakan gitu ya, dengan perubahan Iya, pola hidup, perubahan, pola makan untuk bisa lebih baik gitu kan. Tapi kalau betul. misalnya misalnya udah nggak diketahui dari awal, dia bisa berlanjut gitu ya. Karena seringkali, Betul. tidak selalu diabetes itu ada gejalanya ya, Dok, ya? Iya, betul. Biasanya yang paling mengkhawatirkan dan sedih itu kan biasanya kita mendapatkan pasien di rumah sakit yang datang-datang sudah berkomplikasi. Misalnya pasiennya sudah serangan jantung dulu, baru kita Mhm. cek, oh ternyata dia ada diabetesnya. Atau misalnya pasiennya tidak pernah kontrol sama sekali, tiba-tiba kok lemes, terus kemudian buang air nggak bisa buang air kecil, ternyata dicek gagal ginjal yang disebabkan karena diabetes. Kayak seperti tadi cerita mahasiswa yang saya ceritakan itu, nggak ada gejalanya sama sekali, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba harus cuci darah seumur hidup karena diabetesnya. Jadi memang diabetes itu tidak selalu bergejala. Kalau sudah muncul komplikasi, itu berarti diabetesnya bahkan sudah sangat lama sampai muncul gangguan di organ-organ atau di kulit gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, ada WhatsApp yang masuk, tapi agak sedikit melenceng dari tema kita. Boleh lah ya Oke, dijawab nggak untuk apa-apa, boleh. terakhir-terakhir gitu ya, Dokter Tiffany ya. Selamat siang, Dok. Mau nanya, kakak saya kadang-kadang merasakan nyeri di dada kanan atau kiri, padahal hasil EKG katanya baik. Apakah ini berhubungan dengan gangguan jantung atau tidak? Lalu pertanyaan keduanya, kalau untuk batas kadar gula kolesterol dan trigliserid yang baik itu berapa ya? Terima kasih. Oke, jadi kalau nyeri dada, jadi kita nyeri dada itu ada dua kemungkinan, bisa dari jantung memang atau dari yang selain jantung. Selain jantung misalnya apa? Misalnya sakit lambung. Sakit lambung itu juga bisa eh, menimbulkan efek nyeri dada, tapi memang tidak spesifik. Atau misalnya masalah otot, sesimpel masalah otot. Jadi di Hmm. antara rongga dada kita kan ini ada tulang rusuk, di antara tulang rusuk itu memang otot. Jadi masalahnya bisa bermacam-macam. Tapi ya betul, karena sudah EKG hasilnya normal, kita tetapi tidak bisa langsung bilang, oh pasti bukan dari penyakit jantung. Kita juga harus tahu backgroundnya. Apakah ada riwayat penyakit lain selain nyeri dadanya ini, misalnya ternyata ada diabetes atau misalnya kolesterolnya tinggi atau tensinya tinggi, itu kan semua faktor yang bisa berkontribusi terhadap serangan jantung. Selain dari EKG untuk gagal jantung itu kan kita juga bisa dari pemeriksaan lab, makanya tadi saya bilang selain cek fisik, kita juga cek lab rutin untuk tahu kadar gula darah, terus kemudian untuk cek tensi kan itu lebih simpel ya. Ya, untuk medical check up itu kan secara keseluruhan itu bisa memberitahu kita bagian mana sih yang kita butuh perbaikan. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalau untuk kadar gula darah, trigliserida, dan kolesterol ya, Kak. Mm-mm. Ya, kalau itu sebenarnya kadar kolesterol dan trigliserida yang normal itu harusnya di bawah 200.
Kalau di atas itu sebenarnya memang tinggi, tapi ya kembali lagi kita tidak bisa hanya berpatokan dari kolesterol dan trigliserida karena lemak yang di dalam tubuh itu ada banyak. Ada kolesterol yang baik juga bahkan namanya HDL. Ada juga LDL, itu kolesterol yang lebih jahat lagi. Jadi memang kita harus melihat dari keseluruhan. Kalau gula darah, kembali lagi, tergantung dari kita sebagai orang normal, orang dia pre-diabetes atau diabetes karena range-nya itu juga akan berbeda. Jadi yang paling penting sebenarnya yang harus dicek adalah HbA1c-nya dulu. Setelah itu baru kita cek gula puasanya, kemudian kita cek gula darah sewaktunya gitu. Oke, kalau Anda melakukan medical check up di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ada beberapa pilihan dan termasuk kolesterol dan juga trigliseridanya ini akan dicek juga gitu ya. Iya, Dan iya, nanti kalau sudah akan ada dokter yang mengkonsul hasil dari eh, hasil labnya itu ya. betul. Oke, jadi silakan Anda bisa ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ya untuk medical check up. Ada banyak pilihannya juga. Oke, Dokter Tiffany terakhir nih dok, Iya, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini sebelum kita mengakhiri iya. program ini. Kesimpulannya, jadi diabetes itu kan bukan sesuatu yang hanya dari satu sumber saja dan tidak terjadi instan. Jadi ketika kita masih diberikan Tuhan kesehatan, ya kita harus jaga itu sebaik mungkin dengan cara apa? Yang pertama, perbaiki pola makan, tetap rutin berolahraga, dan jangan asal diet ya. Jadi kembali lagi, tetap harus konsultasi ke ahlinya kalau kita mau diet atau mau olahraga yang lebih berat. Dan yang Mm-mm. pasti kita biasakan makanan-makanan yang lebih sehat. Jadi semua kombinasi ini ditambah rutin check up, itu bisa menunjang kehidupan yang lebih sehat supaya tidak terhindar dari penyakit-penyakit. Dan jika memang sudah diabetes, jangan khawatir. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali pengobatan yang kita bisa lakukan untuk mengontrol diabetes sehingga kadar gula darahnya bahkan bisa mencapai angka normal seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Tiffany buat hari ini, buat ngobrolnya. Harapannya sungguh sih sebetulnya kita nggak bosen-bosen untuk ngobrolin tentang diabetes, biar kasusnya bisa turun, orang lebih aware gitu ya. Jangan sampai ada lagi yang kena, apalagi kalau masih muda-muda. Aduh, yuklah gitu ya, orang tua, orang dewasa yang ada di sekelilingnya mulai mulai mengedukasi juga dengan hal yang baik gitu ya. Less Iya. sugar. Pilihannya less sugar. Oke. Dan terima kasih buat Rumah Sakit Patiwasa Dr. Cipto yang sudah terus mensupport Good News untuk mengedukasi dan menginformasikan banyak hal baik untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih ya dokter ya. Sampai jumpa.